Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa dzakkirna ma nasina wanshur 'alaina rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ij'alna bi syar'ika 'alimin wa bima 'alimna 'amilin wa fi a'malina mukhlisin. Amin amin ya rabbal alamin. Ketua masjid, wakil, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, sehat Pak? Sehat ya Bu? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita juga masih diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga kita bisa menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid yang penuh berkah ini. Salawat beriring salam tidak lupa juga kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman lahiriah, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti yang kita rasakan ini. Alhamdulillah. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, melanjutkan kajian tafsir kita, masih melanjutkan pembahasan pertemuan yang kemarin, yang mana di pertemuan kemarin itu kita sudah membahas tentang nikmat-nikmat dunia, yaitu di surat Ali Imran ayat 14 dan 15. Di ayat ini, di ayat 14, Allah memberi isyarat, memberitahukan kita bahwa sudah tabiatnya seorang itu memiliki rasa cinta kepada nikmat-nikmat dunia. Meskipun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi batasan cinta kita kepada dunia, yaitu dengan perkataannya, firman-Nya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahu indahu husnul ma'ab. Kita boleh cinta dunia, kita boleh mengejar dunia, akan tetapi tetap akhirat itulah tempat yang terbaik. Ya. Kemudian ayat 15 Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan nikmat yang paling terbaik atau yang lebih baik daripada nikmat-nikmat dunia ini yang boleh kita cintai atau boleh kita kejar, yaitu nikmat yang didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa, yaitu surganya Allah, kemudian mendapatkan bidadari atau pasangan-pasangan yang suci, dan nikmat yang paling terbesar yang akan kita dapatkan di akhirat nanti adalah ridwanun min Allah, yaitu keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, maka tidak ada lagi kemurkaan setelah itu yang diberikan kepada kita. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan tafsir ayat ke-16 atau setelahnya, yang mana setelahnya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kita tanda-tanda orang-orang yang bertakwa. Jadi emang di Al-Quran itu banyaknya tempatnya, ya, banyaknya ayat-ayat yang Allah berfirman tentang orang-orang yang bertakwa.
dan itu berbeda-beda. Kadang berbeda-beda. Di surat Al-Baqarah itu beda, surat Ali Imran ini ya beda lagi. Jadi emang artinya menjadi orang yang bertakwa itu butuh usaha yang besar, tidak mudah, karena pahalanya juga besar, balasannya juga besar. Kalau untuk orang yang bertakwa, sampai banyaknya Allah itu lil muttaqin, ya, wa'iddat lil muttaqin dan lain sebagainya. Nah, di surat 16 ini, di ayat 16 ini surat Al-Imran, yaitu alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Di antara sifat-sifat orang yang bertakwa itu, dia mengatakan kami beriman kepadamu ya Allah. Tentunya yang namanya keimanan itu aslinya di dalam hati, tapi dibuktikan lewat lisan dan disempurnakan lewat amalan-amalan. Jadi orang-orang yang bertakwa itu dalam hatinya memiliki keimanan yang kuat serta dibuktikan dengan perkataan dan disempurnakan keimanannya itu dengan perbuatan. Ai amanna bika wa bi kutubika wa rusulika. Atau orang yang bertakwa itu orang yang beriman kepada Allah dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan rukun-rukun iman yang sudah kita dahului. Nah, kalau orang yang sudah beriman seperti ini, maka sangat pantas mereka ini mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah itu berkata lagi Allah berfirman, "Faghfir lana dzunubana." Di antara sifat orang yang bertakwa itu dia berdoa karena dia pantas mendapatkan ini, kata Allah. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang telah kami lakukan. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Aidin firlana bi fadlika wa rahmatika dzunubana wa najjina min adzabannar. Jadi di ayat 16 tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan ayat 17, as-sabirina. Setelah beriman, Allah Subhanahu wa taala memberi tanda lagi untuk orang-orang yang bertakwa, as-sabirina, yaitu bersabar. Bersabar datang setelah beriman. Karena sabar tanpa keimanan itu enggak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. As-sabirina. Nah, dia kalimat bersabar ini mendahului kalimat benar-benar beribadah, orang-orang yang taat, wal munfiqina, yang berinfak dan beristighfar. Jadi kalau kita lihat ayat 17 itu yang disebut duluan as-sabirina, orang-orang yang bersabar. Kenapa demikian? Karena ini menunjukkan perhatian lebih dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bersabar. Karena sabar itu susah. Mudah diucapkan namun susah dilakukan. Maka kita yang sering nasihati wong sabar we, belum tentu kita sabar. Ya. Nah, saking susahnya sabar ini, Allah memberi perhatian khusus. Yang sering kita baca wal asri innal insana lafi khusrin, sesungguhnya orang manusia itu dalam kerugian, kecuali siapa? Yang pertama illal ladzina amanu, orang yang beriman. Yang kedua wa amilus shalihat, yang mengerjakan amal-amal baik. Yang ketiga wa tawassaw bil haq, yang saling menasihati dalam kebaikan. Keempat wa tawassaw bis sabr. Nah, ini perhatian lebih dari Allah Subhanahu wa taala untuk sifat sabar. Apa demikian? Kalau susahnya, kan Allah memerintah kita untuk saling menasihati
kesabaran. Ya. Maka kalau misalkan cuma 3 baik yang Allah katakan, orang yang beriman, yang selamat itu orang yang beriman, dan orang yang mengamalkan amal soleh, dan orang yang saling menasihati dalam kebaikan, sudah cukup. Karena kesabaran itu termasuk dari kebaikan. Tapi Allah menyebutkan secara khusus, mengeluarkan kalimat sabar dari kebaikan, dan menyebutkan secara khusus agar kita saling menasihati dalam kesabaran. Itu bentuk perhatian khusus Allah Subhanahu wa taala untuk sifat sabar untuk orang-orang yang bersabar. Makanya karena susah, pahalanya orang-orang yang bersabar itu sangat besar. Innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang yang sabar. Ini luar biasa, sangat luar biasa keutamaan orang yang bersabar. Yaitu dia akan Allah akan membersamainya, atau Allah akan membersamai orang-orang yang sabar. Membersamai itu gimana? Allah akan menjadi pelindung baginya, Allah akan menjadi penolong baginya. Kalau misalkan dia susah, dipermudahkan nanti orang sabar. Kalau dia ada kebutuhan, maka Allah cukupkan kebutuhannya. Ya, jadi innallaha ma'as sabirin. Kan pepatah Arab itu ada yang mengatakan as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Bersabar itu akan menolong kita untuk melakukan segala sesuatu. Jadi disebutkan di ayat 17 ini orang-orang yang sabar duluan yang disebutkan itu karena memang sifat sabar tadi sudah kita jelaskan memang susah dan memiliki perhatian lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena juga pahala atau keutamaan bersabar itu sangatlah susah. Karena sabar itu bukan cuma pas kita diberi cobaan, diberi kesusahan, tidak. Sabar itu dalam segala hal. Sabar, kita nak taat, kita nak sholat, kita harus sabar. Menahan diri kita dari malas, nah itu kan sabar. Jadi sabar itu menahan diri. Ya. Kita bisa melakukan maksiat, misalkan kita ada kesempatan untuk melakukan dosa, kemudian kita tahan diri kita itu, nah maka itu adalah sabar. Jadi sabar dalam ketaatan, ada sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ada sabar dalam atau sabar ketika kita diberi ujian, diberi kesusahan dan lain sebagainya. Barulah setelah itu as-sabirina, di antara sifat orang-orang yang bertakwa itu as-sabirin yang pertama di ayat 17, orang-orang yang bersabar, was-shadiqina, orang-orang yang jujur atau orang yang benar. Dalam apa? Aqwaluhum wa af'aluhum. Itu orang-orang yang benar dalam perkataannya dan orang-orang yang benar dalam perbuatannya. Satu lagi, wa tutabiqu sara'iruhum ala niyyatihim. Jadi orang-orang salah satu tanda orang yang bertakwa itu orang yang benar. Yang pertama dalam perkataannya, yang kedua dalam perbuatannya. Nah, yang ketiga ini orang-orang yang benar, yang di antara sifat orang muttaqin, orang yang bertakwa itu hatinya atau perbuatannya itu sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Jadi perbuatannya sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Maksudnya gimana? Kalau hatinya meyakini hal ini wajib, dia kerjakan. Kalau hatinya meyakinkan hal ini haram, dia tinggalkan. Nauzubillah min dzalik, terkadang kita sudah yakin kalau ini wajib, tapi aduh rasa meninggalkan. Padahal hati kita ini meyakinkan ini suatu hal yang haram, tapi terkadang masih kita lakukan. Jadi di antara sifat orang yang bertakwa itu dia benar-benar beriman kepada Allah sehingga perbuatannya itu sesuai dengan keyakinannya.
fardu baik. Aku ini cuma puasa yang wajib baik. Kemudian aku melakukan yang halal karena aku meyakinkan itu halal. Aku meninggalkan yang haram karena aku yakin itu adalah yang haram. Walam azid ala zalika syai'an. Dan aku tidak melebihi amalanku. Aku itu yang aku kerjakan. A'adul jannah qala na'am. Apakah wahai Rasulullah kalau aku cuma melakukan itu aku masuk surga? Rasulullah menjawab, iya, kamu masuk surga. Jadi di antara sifat-sifat orang yang bertakwa yang dapat memasukkan atau menyebabkan orang masuk surga itu perbuatannya sesuai dengan keyakinannya. Jadi kalau kita yakin halal maka kerjakan, atau kalau kita benar yakin itu haram maka tinggalkan. Jangan sampai perbuatan kita itu tidak sesuai dengan apa yang di hati kita, yaitu keimanan. Wal qanitina. Yang ketiga wal qanitina. Yang pertama orang-orang yang sabar, yang kedua orang-orang yang benar dalam perkataan, perbuatan, kemudian orang-orang yang perbuatannya sesuai dengan hatinya. Yang ketiga adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini memakai kata wal qanitina. Wal qanitina artinya al-muti'una lillahi ta'ala bi ta'atin mustamirratin wa khudu'in wa khusyu'in. Itu orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang taat dengan ketaatan yang terus-menerus, artinya dengan istiqomah. Orang yang istiqomah dalam ketaatan. Dan ketaatannya itu dibarengi dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, wa khusyuk dengan kekhusyuan. Pertama dengan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala itu artinya tidak ada rasa angkuh dalam dirinya. Tidak ada keyakinan, tidak ada prasangka bahwasanya dia ibadah itu karena usaha dia, tidak. Jadi di antara tanda-tanda orang yang sombong kepada Allah itu dia meyakini dia puasa karena dia kuat, dia sholat karena dia rajin karena ini, tidak. Ya, kalau ada yang berkeyakinan seperti itu, maka itu adalah tanda-tanda orang yang sombong kepada Allah. Ya, ibaratnya itu sudah Allah kasih nikmat, tapi malah dia ngomong ini dari aku lewat. Ya, nah itu salah satu sifat tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu meyakini bahwasanya ibadah yang dia lakukan itu hanya keluar dari usaha dia, kemampuan dia, atau kekuatan dia. Jadi orang-orang yang bertakwa salah satu tandanya adalah yang taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat dan tunduk. Makanya harus kita ketika sholat ucapkanlah alhamdulillah. Ya, karena sholat kita itu sebenarnya bukan karena kita yang rajin, tapi karena bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Segala kullu ta'at bi taufiqin min Allah. Semua ketaatan yang kita lakukan itu atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah nikmat yang terbesar. Kita bisa sholat ini, kita bisa puasa itu sebenarnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berarti kita sedang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang tidak dapat bimbingan Allah. Kita ketika azan masih merasa ini sholat wajib, alhamdulillah itu masih berarti kita masih diberi bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan itu nikmat yang paling terbesar yang harus kita ambil. Waliyazubillah, karena ada orang-orang yang pas azan atau pas orang sholat dia tidak merasakan bahwasanya sholat itu wajib. Bahkan cuma sekadar pengetahuan baik dia sholat itu wajib, tapi tidak galak mengerjakan. Nah, kalau kita galak atau dipanggil atau terbesit dalam hati kita untuk melakukan ketaatan, maka itu adalah taufik min Allah. Itu adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita terima. Kemudian
Di antara sifat-sifat orang yang bertakwa juga wal munfiqina, orang-orang yang berinfak. Orang-orang yang berinfak. Infak itu apa? Infak itu mengeluarkan harta dalam perkara kebaikan yang Allah perintahkan. Jadi meliputi nafkah wajib, meliputi nafkah sunnah. Infak sunnah, infak wajib. Jadi orang yang bertakwa itu orang salah satu cirinya dia menginfakkan hartanya, baik infak ini hukumnya wajib atau sunnah. Hukumnya wajib contohnya zakat, nafkah orang tua kepada anaknya, suami kepada istrinya. Nafkah sunnah sedekah, memberi dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang bertakwa itu salah satu cirinya senang atau suka berinfak. Nah, kalau kita tengok, yang pertama tadi sabar, yang kedua baik perkataan perbuatan dan taat kepada Allah, kemudian berinfak. Kalau yang disebutkan sebelum tadi itu hubungan kita kepada Allah, kalau berinfak ini hubungan kita sama manusia. Artinya orang yang bertakwa itu hablum minallahnya bagus, hablum minan nasnya bagus. Orang yang bertakwa itu dia hubungannya sama Allah bagus, sama manusia juga bagus. Jadi kalau misalkan ada orang yang sholat terus, puasa terus, tapi sama antara manusia dia menyakiti, dia ngomong-ngomongi manusia, mengejek manusia, sombong sama tetangganya dan lain sebagainya, nah itu keimanannya kurang. Bahkan seharusnya semakin dekat dia kepada Allah, semakin rajin dia beribadah kepada Allah, seharusnya semakin baik hubungan dia kepada manusia. Karena orang yang bertakwa itu memperbaiki hubungan antara dia sama Allah dan memperbaiki hubungan antara dia sesama manusia. Makanya dikatakan di sini wal munfiqina, orang-orang yang berinfak. Jadi agama Islam itu agama yang memperhatikan dua hubungan hambanya sama Tuhan dan hubungan hambanya sesama hambanya. Kemudian wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang rajin meminta ampunan ketika waktu sahur. Orang-orang yang meminta ampunan ketika waktu sahur. Ngapain waktu sahur dia? Ya. Kalau kita tengok wal mustaghfirina bil ashar, ini perbuatan yang baik, yang terpuji dan di waktu yang terbaik. Wal mustaghfirin beristighfar. Istighfar itu luar biasa fadilahnya, keutamaannya luar biasanya. Nabi Nuh di surat Nuh itu, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa anhar. Jadi di antara keutamaan beristighfar itu Allah memberi rezeki yang melimpah kepada kita. Harta, perkebunan kita menjadi subur karena ada hujan, sungai-sungai yang mengalir. Jadi beristighfar itu pekerjaan atau ibadah yang mulia. Istighfar itu meminta ampun bil ashari, ketika waktu sahur. Dikhususkan waktu sahur ini karena waktu sahur itu banyak yang keutamaannya. Minimal ada 3 keutamaan waktu sahur itu. Yang pertama, ketika waktu sahur itu diri kita masih bersih, bangun tidur, belum ada maksiat yang kita laksanakan, sehingga ketika kita berdoa mudah bagi Allah untuk mengabulkan doa-doa kita karena masih fresh, ya, belum ada maksiat yang dilakukan. Kemudian ba'idun anir riya, kemudian berdoa di waktu sahur itu sangat jauh dari sifat riya, karena kata yang lima. Kalau siang hari misalnya, kira ada yang lima. Kalau waktu sahur sebelum subuh
Insyaallah itu ba'idun an-nabi. Kemudian waktu sahur itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Waktu yang mustajab untuk berdoa. Maka di sini dikhususkan waktu sahur. Sebenarnya beristighfar di waktu manapun itu baik. Pagi, siang, sore itu baik. Tapi Allah memberikan perhatian khusus untuk waktu sahur karena waktu sahur ini ada keutamaan yang tidak didapatkan dan tidak dimiliki oleh waktu-waktu yang lain. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, itulah tanda-tanda orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan ganjaran yang banyak, mendapatkan yang pantas, mendapatkan surganya Allah serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, yang meminta ampunan dan meminta dijauhkan oleh Allah dari azab api neraka. Kemudian orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar perkataannya, perbuatannya, bahkan orang-orang yang pekerjaannya itu sesuai dengan apa yang ada di isi hatinya. Wal qanitina, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa tunduk dan rasa khusyuk. Kemudian juga wal munfiqina, orang-orang yang berinfak, ya, artinya hubungan dia kepada Allah baik dan hubungan dia sesama manusia juga baik. Wal mustaghfirina bil ashar, dia adalah orang-orang yang beristighfar kepada Allah di waktu yang terbaik, yaitu waktu sahur. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Cukup sampai sini aja kajian pagi ini. Semoga bisa diamalkan, bisa dikerjakan apa yang kita ketahui di majlis-majlis ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.